Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Beni. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Bu Siska tahu saya hadirkan di sini dalam rangka apa? Untuk wawancara mengenai studi kasus. Iya. Dan ini kita sharing aja Bu Siska. Ini ada kasus yang mungkin kita bisa cari solusi, cari penyelesaian yang terbaik. Terutama dari Bu Siska sebagai rekan kerja saya. Oh iya, siap. Saya bacakan ya Bu kasusnya. Iya, monggo. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar, di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul namanya. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang. Tahu parang Bu? Iya. Sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Ya. Jadi sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Jadi anak ini bersikeras tidak mau pulang, Bu. Gitu. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Pak Budiman itu Budiman ya? Oh iya. Kasus ini ditulis ya, jadi untuk sharing saja apa yang sekiranya nanti diselesaikan sesuai dengan kasus yang kita bacakan ini. Pertanyaan yang pertama, Bu Siska, keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus seperti di atas, seperti kasus tersebut masih? Menurut saya ya Pak ya. Iya. Kalau menurut pendapat saya, Pak Budiman tadi sebagai guru, Pak Anwar wali murid atau orang tua dari Abdul nggih. Nggih. Oh nggih. Jadi Abdul ini masih usia sekolah, belum usia kerja, sedangkan Pak Anwar adalah wali murid orang tua dari Abdul. Menurut saya dari perilaku Pak Anwar yaitu menakut-nakuti, mengacungkan parang itu hanya sebagai bentuk menakut-nakuti agar anaknya takut. Jadi tidak digunakan sesungguhnya akan melakukan tindakan kejahatan ataupun yang lain, kriminal yang lain tidak, tetapi hanya untuk menakut-nakuti. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah yang pertama mungkin saya akan ke Pak Anwarnya terlebih dahulu. Kenapa kok Pak Anwarnya terlebih dahulu? Enggak, karena posisinya saat ini Pak Anwar kondisi marah, ya. Si Abdulnya kondisi ketakutan. Jadi
si Abdul biar di kelas dulu, Pak Anwarnya saya panggil dulu ke kantor, saya ajak secara tenang dulu, duduk sambil tenang di kantor, kita berbicara terlebih dahulu dengan Pak Anwar. Jadi saya berusaha untuk menenangkan Pak Anwar terlebih dahulu, kemudian secara pelan-pelan saya akan memberikan masukan kepada Pak Anwar apa yang sebaiknya dilakukan. Terutama apa yang dilakukan Pak Anwar itu tentu saja sangat berpengaruh pada psikologis si Abdulnya. Si Abdulnya tentu merasa malu, takut, terancam, tertekan atas sikap yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi dari situ saya akan masuk sedikit memberikan masukan pengarahan kepada Pak Anwar bagaimana jika sebaiknya untuk membantu ayahnya dilakukan secara sore hari, dilakukan di sore hari, dan untuk bagaimana mengatur jadwalnya nanti saya bisa bantu Pak Anwar bagaimana anak bisa sekolah dengan baik, bagaimana juga membantu orang tua dengan baik saat di sore hari saat tidak ada jam sekolah. Dan untuk kemudiannya kedepannya saya meminta kepada Pak Anwar agar tidak langsung kepada Abdul, jika ada membutuhkan sesuatu bisa menghubungi saya dulu untuk menjaga kondisi psikologis anak agar si Abdul ini tidak merasa malu melihat dirinya dibegitukan oleh ayahnya, malu pada teman-temannya seperti itu. Terus jika Pak Anwarnya sudah kondisinya sudah baik, lalu saya akan berusaha ke si Anwarnya, menenangkan Anwarnya dan memberikan masukan, pendekatan kepada Anwarnya jika permasalahannya nanti sudah selesai dan kedepannya bagaimana. Sebagai siswa memang Abdul harus belajar, sebagai anak memang harus patuh kepada orang tua, tetapi menurut usia Abdul memang masih belum masa kerja, belum waktu kerja. Jadi sebagai anak patuh pada orang tua, membantu orang tua sebisa dia, yaitu saat sore hari. Demikian Pak Beni. Luar biasa, salut saya atas jawaban luar biasa. Jadi memang untuk anak-anak seusia Abdul itu memang harus fokus ke pendidikan dulu ya. Jadi untuk boleh membantu orang tua tapi lihat waktu yang longgar ya. Jadi masa-masa anak itu dikoskan untuk pendidikan aja dulu. Dan masa kerja, untuk kerja mungkin bisa diatur selebihnya itu. Dan yang penting kita menguatkan psikologisnya Abdul. Dan menyadarkan Pak Anwar supaya tahu antara komposisi tanggung jawab anak untuk menempuh pendidikan, kemudian mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kalau dipaksakan untuk menuruti kemauannya itu tidak mempengaruhi psikologisnya si Abdul terutama. Jadi saya setuju sekali, betul. Jadi ada pemilahan ya, jadi pemilihan kepentingan ya. Jadi pendidikan tetap jalan, kerja tetap melihat situasi dan kondisi, terutama di lingkungan keluarga. Ya, dan tidak usah membawa parang-parang seperti itu ya. Jadi kayaknya ada unjuk rasa ya Bu ya. Iya, ya itu termasuk nanti bisa tindak kriminal nanti. Betul. Iya, yang melanggar pasal-pasal yang ada itu ya nanti. Iya. Ya Bu, waduh luar biasa. Kemudian ini ya, jadi prinsip yang menjadi landasan berpikir Anda dan saya sebetulnya dalam mengambil keputusan. Kalau berbisnis prinsip untuk itu dalam bisnis apa ya yang diambil untuk prinsip kekeluargaan, Pak. Kekeluargaan. Iya. Jadi alasannya apa itu? Iya, jadi setiap masalah kita bisa membicarakan bersama, kita musyawarahkan bersama, pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah. Jadi prinsipnya kita saling mendekatkan diri dengan wali murid dan siswa. Bisa dikenal dengan individu versus community ya. Begitu. Jadi individu melawan masyarakat. Tapi ini bagian dari masyarakat, kan orang tua kan juga bagian dari masyarakat. Yang mudah-mudahan ini terpecahkan bersama. Jadi baik, luar biasa. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang Bu Siska lakukan, yang utarakan itu dengan saya sependapat sekali Bu. Jadi banyak mengedepankan apa istilahnya ya, jangan emosi ya, dengan emosi, hati nurani yang utama. Mungkin artinya ditambahkan Bu Siska tentang pengambilan keputusan ini. Jadi tentang Bu Siska dari pengamatan kasus yang diutarakan tadi, ada nilai-nilai apakah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut? Maksudnya nilai-nilai yang ada di masing-masing situasi dan kondisi yang dialami oleh Abdul sebagai murid, Pak Anwar ya tadi sebagai orang tua ya.
kemudian juga Pak Budiman sebagai guru. Jadi kan saling korelasi. Iya. Jadi bagaimana cara menguatkan, memberikan solusi yang terbaik di antara tiga peran ini. Tadi ada tiga yang ada di kasus ini, Pak Budiman, si Abdul dan Pak Anwar. Iya. Jadi posisinya gimana ini? Si Pak Budiman bagaimana, Pak Anwar bagaimana, si Abdul bagaimana. Jadi posisi perannya itu seperti apa dari tiga subjek ini menurut Fisika, sehingga nanti kan dibicarakan solusi yang terbaik untuk supaya nanti tidak menimbulkan kegaduhan ya. Jadi ketenangan dalam belajar buat si Abdul, kemudian Pak Budiman sendiri yang tidak terbebani oleh sikap dari Pak Anwar yang sangat emosional, kontemporer ya, apa itu? Temperamental ya, kontemporer, maaf ya, bukan temperamental ya maksudnya ya. Jadi bagaimana ini Bu? Perannya iya. Ya, Pak Budiman sebagai guru tentu saja di dalam sekolah, di kelas, di ruang kelasnya melindungi siswa-siswanya dari berbagai gangguan, ancaman. Nah, seperti itu kan termasuk ancaman. Juga selain menakuti Abdul, juga teman-temannya satu kelas. Itu kan sangat mengganggu proses pembelajaran. Nah, Pak Budiman di sini sebagai perannya sebagai guru kelas berhak untuk menjaga kelasnya menjadi kelas yang tertib, nyaman, dan bagi siswanya enak. Sedangkan Pak Anwar perannya adalah sebagai orang tua adalah melindungi anaknya, itu seperti itu. Dan sebagai Abdul sebagai anak sebagai anak patuh pada orang tua, sebagai siswa patuh juga sebagai guru. Jadi guru di sini adalah penghubung antara Pak Anwar dengan Abdul, begitu Pak Beni. Ya, berarti tidak menutup kemungkinan prinsip yang yang bisa ditelaah dari sini. Bisa saja kalau dalam arti seperti ini adalah end-based thinking, jadi berpikir berbasis akhir. Jadi dicari dulu celah apa yang menjadi sebabnya, kemudian kita cari solusinya sehingga menghasilkan hasil atau pemecahan yang terbaik itu. Nah, saya kira untuk perbedaan ini kita tidak berbeda ya pendapatnya ya. Iya, tidak berbeda jauh. Mungkin saya nama-nama yang familiar, mungkin dapat nama-nama yang baru dari jenengan tadi apa itu tadi bahasa Inggris. Iya, memang kita perlu berproses untuk hal ini. Jadi saya juga belajar banyak ya dari rekan-rekan, termasuk rekan-rekan yang lain. Ada banyak sebetulnya. Cuma ini kan kita gali potensi ya, bukan potensi yang dimiliki, potensi pengembangan pemecahan studi kasus yang ada. Ya, kalau kemarin kita coaching, nah sekarang kita memecahkan di studi kasusnya ini menurut apa yang kita hadapi berhubungan dengan tugas yang kita kerjakan hari ini. Dan kemudian Bu Siska, bagaimana pendapat Anda? Juga nanti kita padukan dengan saya ya. Faktor-faktor yang menentukan hal itu bisa tercapai hasil akhir yang terbaik, sehingga yang menurut Bu Siska gimana trik-triknya, langkah-langkahnya yang menurut Bu Siska yang paling dominan atau yang paling signifikan seperti apa sehingga nanti hasilnya diraih hasil yang maksimal dari kasus yang kita pecahkan ini. Sebagai Pak Budiman, sebagai Pak Budiman sebagai guru Abdul, ya tentu saja sikap yang harus dilakukan adalah tidak turut dalam emosi, juga tidak perlu takut. Nah, jadi yang dilakukan adalah cukup tenang sehingga dapat memberikan masukan kepada Pak Anwar dengan tenang. Alhamdulillah, ya inilah hasil akhirnya. Memang perlu pencerahan yang lebih dalam. Jadi untuk membawa energi yang kesejukan sehingga tidak meletup apa yang berbau negatif, termasuk tadi sikap-sikap yang dilakukan oleh Pak Anwar, sehingga anaknya si Abdul bisa leluasa, tidak terbebani dan tidak menangis. Sempat menangis ya Bu ya? Karena takut apa tadi? Takut sama ayahnya. Takut sama ayahnya. Ya ini mudah-mudahan ya dari kasus ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang positif. Kalau negatif peristiwanya, tapi kita ubah ke budaya-budaya positif yang kita lakukan setiap hari, baik itu di sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekitar kita. Gitu ya Bu. Betul sekali. Saya kira cukup sekian untuk studi kasus ini, dialog dan solusi tentang studi kasus yang kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan untuk pemecahan di studi kasus selanjutnya mudah-mudahan bisa sangat luar biasa dan tetap bermakna. Semua bermuara dari sikap kita bagaimana cara menjadikan pemimpin pembelajaran, mencari solusi
dan memecahkan solusi yang terbaik. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Siska atas waktunya dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap kita kolaborasi, tetap berinspirasi dan berinovasi, saling mengisi, lancar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama. Terima kasih. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.